Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nikmatul Kamelia, NIM 2121172. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi ontologi. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani on, being, dan logos, logis. Ontologi adalah the story of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Katshov dalam Eclames of Philosophy mengatakan ontologi itu mencari ultimate reality. Contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi asal semua benda hanya air. Lebih singkatnya, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dan merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani abstrak. Di dalam pemahaman ontologi, terdapat pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. 1. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, materialisme dan idealisme. Materialisme adalah aliran yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Idealisme adalah aliran yang beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. 2. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Tokoh paham ini adalah Descartes 1596 sampai 1650 Masehi yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. 3. Pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Filosofi dan Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Semua doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novel Fathers and Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias 483 sampai 360 sebelum Masehi yang memberikan 3 proposi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Dan ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Kelima, agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek akstos yang berarti you know, artinya not, dan kno artinya know. Jadi agnostisisme adalah paham mengingkaran atau menyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Aspek ontologi menguak beberapa hal, diantaranya A. Objek apa yang telah ditelaah ilmu, B. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, dan C. Bagaimana hubungan antara objek
tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. D. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Aspek ontologi ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan atau ditelaah secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.